dan ku percaya tangan-Mu menjaga. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kabar kita hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan luar biasa diberkati Tuhan. Juga para wanita-wanita yang sedang mempersiapkan kelahiran dan juga mempersiapkan kehamilan, saya percaya juga diberkati Tuhan. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami mau cari wajah-Mu Tuhan Yesus hari ini. Kami mau sembah Engkau ya Bapa. Kami mau mendekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Terimalah persembahan pujian kami Tuhan. Penyembahan yang lahir dari hati kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sama-sama cari wajah Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu ya Tuhan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan
Engkau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Mari engkau yang di rumah-rumah angkat suaramu. Oh, sungguh indah Kau Tuhan. Oh, thank you Jesus, thank you Lord. Kau sumber kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Bagi sebuah orang yang membutuhkan, katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Yesus, bersama dengan kami, berjalan dengan kami ya Tuhan. Oh, tuntun langkah-langkah kami Yesus. Oh, terima kasih. Kiri di biar ala nama Yesus, share di biar ala bala nama Yesus. Oh, kiri di biar ala nama Yesus, kiri di biar ala bala Yesus. Sikiri di biar ala bala. Kami menyembah-Mu Tuhan, memuji nama-Mu. Oh haleluya. Shiri di biar ala bala nabaya shandere di biar ala bala nabaya se. Kami taruh harapan kami kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Yesus batu karang kami yang teguh, Engkau benteng perlindungan ya Tuhan. Sungguh kami letakkan Tuhan Yesus masa depan kami di dalam tangan-Mu ya Yesus. Tuhan ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya janji-Mu setia. Thank you Lord. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Mari nyatakan iman-Mu di hadapan Tuhan. Oh, Tuhan ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Oh, Tuhan ku percaya. Thank you Jesus. Janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya.
tak ku hidup bagimu sampai selamanya. Oh, terima kasih Tuhan, sungguh ku percaya hanya kepadamu Tuhan. Sherede biara la bala la bala la bala la baya sira la bo. Oh, oh hallelujah. Sherede biara la bala la da baya si. Oh hallelujah. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Fendi dan ini istri saya Ella. Kita baru aja menikah di bulan Oktober 2020 dan puji Tuhan di tahun ini kita diberikan hadiah dari Tuhan, yaitu seorang anak. Ella udah mengandung 4 bulan ya. 4 bulan, akhirnya kita mau sharing di sini. Kalau saya pribadi sebagai calon ayah, tentunya sebagai suami juga, mendapatkan hadiah ini pasti senang ya. Kita berdua senang, tapi memang pas pertama kali tahu Ella positif hamil itu tuh sebenarnya kita nggak ada rencana yang gimana-gimana ya. Kita kayak berserah aja sama Tuhan, sedikasinya. Kalau memang Tuhan kasih cepat, kita bersyukur. Tuhan mungkin kasih kita mungkin di tahun depan juga nggak apa-apa gitu. Jadi kita yang nggak gimana-gimana gitu ya. Tapi memang pas tahu Ella positif hamil, kayak langsung dilihat ada 2 garis gitu. Pertama jujur kaget karena dia kayak sempat kasih kejutan gitu. Awalnya kaget tapi berujung dengan bahagia lah, karena memang sangat menantikan lah seorang anak gitu. Terus kedua, tentunya pas menjadi calon ayah ketika Ella udah 4 bulan mengandung, banyak hal-hal baru yang tentunya aku pelajari sih, yang harus lebih sigap jadi seorang suami. Kayak misalnya Ella kan hormonnya kan pasti naik turun atau misalnya nanti mungkin gampang kelelahan atau segala macam juga. Jadi kayak lebih perhatian juga sih sama istri gitu. Terus kayak lebih ngerasa kayak wah, gue harus protektif, aku harus lebih protektifnya itu lebih lagi untuk istri saya Ella gitu, biar dede bayi yang di dalam juga sehat, maksudnya sehat-sehat juga, Ellanya juga sehat kayak gitu. Terus pengalamannya sih kita kan ikut komsel juga ya. Ikut komsel setiap 2 minggu sekali, dewasa muda, banyak kesaksian-kesaksian yang tentunya membimbing kita jauh lebih baik ya, mempersiapkan kita sebagai calon orang tua yang baik buat anak-anak kita. Salah satunya yang kita selalu doain, kita selalu percaya, kita selalu memberikan kata-kata baik, kata-kata yang apa ya, yang selalu membangun, positif lah untuk anak yang di dalam. Misalnya contoh kayak menjadi anak yang baik sambil dilus-lus, anak kreatif, anak pintar, sayang Tuhan, sehat, dan lain-lain gitu. Ya kita percaya bahwa kuasa kata-kata tuh sangat nyata gitu ya. Kuasa kata-kata tuh sangat nyata, jadi kita selalu mempraktekkan itu gitu. Terus apalagi ya, kalau sebagai seorang calon ayah sih tentunya karena ini anak pertama juga, jadi banyak yang perlu dipelajarin. Tapi memang bersyukurnya di masa-masa menuju ke Ella 9 bulan banyak pelajaran-pelajaran baru lah. Yang paling penting sih sayangnya nggak berubah, cintanya nggak berubah, harusnya lebih lagi karena ada dede bayi kan, jadi double portion gitu. Terus yang paling penting sih kita belajar untuk selalu dekat sama Tuhan lah, karena kita ngerasa kalau tanpa Tuhan juga kita nggak mampu ya. Terus ini kan semua juga ada dari Tuhan gitu. Mikirnya seperti itu sih. Yang paling penting sih ya harus lebih siap lagi, harus tahan-tahan sabar, tahan-tahan lebih ekstra lagi lah, karena kita tahu kan perempuan kan mengandung itu kan pasti bebannya lebih lah dalam segala hal gitu. Jadi kita sebagai laki-laki, sebagai calon ayah juga harus ngerti sih posisi yang dialami oleh seorang wanita gitu. Bener gak sih? Seperti itu sih kalau pengalamannya. Mudah-mudahan bisa tetap menjadi ayah, calon ayah yang sigap, suami yang sigap, dan selalu bisa menjadi contoh sih bagi istri itu, karena kan pria kan kepala rumah tangga. Kalau dari Ella gimana?
mungkin aku lebih cerita pas ketika awal tahu gimana gitu kan, karena kan awal tahu nggak langsung kasih tahu kan. Iya. Jadi kayak aku udah telat dapat atau telat menstruasi itu sekitar sudah 6 hari waktu itu telatnya. Terus aku tuh biasa kalau dapat tuh nggak pernah yang telatnya selama itu. Jadi kalaupun berubah tanggal nggak jauh gitu dari tanggal sebelumnya. Jadi waktu itu kan kita sempat ke Bali ya, gara-gara ada teman kita yang nikah. Nah di situ aku pikir di Bali tuh bakal dapat karena tanggal-tanggalnya udah segitu. Tapi pas di Bali nggak dapat, pulang dari Bali pun nggak dapat. Nah akhirnya pas udah telat 6 hari ini aku memutuskan untuk test pack gitu kan. Nah, pas test pack itu kaget sih, karena aku sampai tes 2 kali kan. Tapi aku kasih jeda gitu sih, aku tes 2 kali terus muncullah si 2 garis tuh, tapi udah jelas banget gitu loh 2 garisnya. Terus aku langsung kayak bingung kan, itu aku inget banget tuh tanggal 20 Desember 2020 hari Minggu. Terus aku langsung chat teman aku kan, kayak jujur tremor banget ini gimana gitu kan, karena ini pengalaman pertama dan aku juga kebetulan chatnya sama temen yang juga emang belum mengalami yang juga sih. Jadi mereka juga kayak ini gimana nih ini gitu kan. Ya udah akhirnya pertama kayak pikirnya mau kasih surprise tuh udah aneh-aneh nih. Maksudnya dulu mikir kalau nanti punya anak mau kasih surprise aneh-aneh, cuman ketika udah kayak gitu tuh udah nggak bisa mikir. Terus kayak pengen kasih taunya cepet aja biar bisa cek langsung ke dokter juga gitu kan, karena biar tahu ini bener atau enggak segala macam, terus dicek lah segala macamnya. Ya udah akhirnya pas siang itu baru aku kasih tahu kan, paginya tes pack, siangnya aku kasih tahu dengan cara itu dikasih, aku bilangnya ada hadiah gitu segala macam. Bisa lihat di Instagram sih sebenarnya kalau iya, pokoknya ada kejutan. kejutan. Bahasanya prank lah ya, kayak bilang ini dari brand, kotak, ada hadiah, dibuka, harus reaksi secara langsung. Jadi aku sangkin kayak, oh ini kayaknya salah satu brand nih kayak kasih kejutan ke aku gitu. Pas aku buka, kok aneh, kok nggak ada isinya, malah cuman tulisan akurat doang. Ya tuh test pack gitu. Tapi langsung wah sekaget itu, ada sih videonya, bener-bener kayak wah kagetnya berasa banget mukanya gitu. Ya paling itu sih yang bisa kita sharing, tentunya menjadi calon ayah dan ibu. Ya kita juga tetap selalu berdoa bagi buat teman-teman juga mungkin yang lagi berjuang ya, yang lagi berjuang juga untuk mendapatkan anak. Kita selalu berdoa juga karena kita tahu kayak teman-teman kita ada yang sedang berjuang juga, banyak cerita juga. Ya rata-rata memang sedih tapi mereka tetap bersyukur gitu. Nah kita mau ya berdoa juga lah dan selalu berharap juga tentunya pada Tuhan, semoga teman-teman yang nonton ini mungkin lagi berjuang juga mungkin di tahun ini bisa mendapatkan baby juga kayak ya, gitu kita sih. Kita sih percaya Tuhan pasti kasih di waktu yang tepat. Amin. Gitu, karena kita juga nggak nyangka ya sebenarnya dikasih secepat ini, tapi kita bersyukur banget dan ya benar-benar bersyukur banget deh. Terus udah gitu ya aku sih selalu percaya lah Tuhan pasti kasih di waktu yang paling tepat lah, melihat kesiapan juga pasti segala macam. Tuhan pasti tahu lah yang terbaik itu untuk anaknya. Terus ya aku cuma mau sharing juga sih, puji Tuhan di kehamilan yang pertama ini nggak banyak kan, mungkin banyak orang aku dengar tuh kayak mesti bed rest, harus kayak pokoknya jadinya bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain segala macam. Ya puji Tuhan aku nggak pernah muntah sih, kalau mual paling mual sedikit doang, tapi nggak yang sampai bed rest itu. Puji Tuhan banget, maksudnya bisa kayak gitu Tuhan jaga gitu. Ya sekarang jadi lebih aware sih, setiap mau makan apa atau ngelakuin apa atau mau ngapain selalu kayak ya paling cepat googling. Kalau misalnya di googling jawabannya aku nggak puas, aku tanya dokter gitu kan. Kayak makan ini boleh nggak, makan itu boleh nggak, kayak gitu. Terus selalu ya gitu, benar kita tiap malam tiap pagi juga perkatakan supaya anak ini sehat, bertumbuh dengan baik. Pokoknya paling penting itulah ya, sehat, kita semuanya sehat, baiklah semuanya gitu. Udah ya. Ya itu sharing dari kita, semoga teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari para jemaat bisa diberkati oleh sharing dari kita. Mohon doanya juga supaya baby yang di dalam perut Ella juga sehat selalu, lancar nanti pas hari hanya, dan mudah-mudahan bisa menjadi anak yang baik dan anak yang berbakti dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan sharing singkat dari kita. Bye-bye, God bless you. Shalom jemaat, welcome baby day semuanya. Ya, tentunya saya berharap dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai sharing firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan, Kau kumpulkan kami pada hari ini Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau sebentar kami akan sama-sama belajar apa yang bisa kami persiapkan dalam menyambut keturunan ilahi yang Tuhan percayakan kepada setiap orang tua yang ada yang hadir mengikuti ibadah ini. Biar Tuhan berikan hikmat supaya kami dapat mengerti, menangkap apa menjadi isi hati Tuhan. Bahkan Tuhan kami bisa melakukan persiapan yang terbaik sebagai wujud ucapan syukur kami atas keturunan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Apa kabarnya semua ya? Aduh, senang sekali bersyukur atas kesempatan yang diberikan. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala, kepada para pemimpin, juga Ci Anita yang memberikan kesempatan untuk melayani. Ya, kurang lebih beberapa hari sebelumnya saya dihubungi sama salah satu koordinator atau pemimpin, ditanya bisa sharing nggak? Lalu saya bilang, saya bukan praktisi atau akademis di bidang parenting gitu loh. Saya juga belum berpengalaman. Jadi ayah aja masih baru, menjadi suami juga relatif baru dibandingkan ke yang lain. Tapi tetap katanya diminta sharing supaya bisa memberikan sesuatu yang memberkati. Lalu saya tanya istri saya, ini ngomong apa ya? Emang kamu dulu waktu hamil saya ada tolong apa? Istri saya juga bingung gitu ya. Kita lihat-lihatan mau sharing apa. Ya jadi mungkin apa yang saya sampaikan di sini mungkin bukan sesuatu advice yang bersifat akademis atau bersifat yang wah. Tapi mungkin lebih sesuatu yang praktikal. Dan saya percaya saya hanya berbagi pengalaman. Lewat pengalaman apa yang saya bagikan boleh sama-sama memberkati. Atau mungkin kita bisa sama-sama belajar setelah ibadah ini. Bagaimana menjadi orang tua yang baik, menjadi suami yang baik yang bisa mendukung istri ketika sedang dalam periode hamil. Nah mungkin sedikit tentang saya background. Saya bersama dengan istri kami berjemaat, kami bertumbuh, kami melayani di GBPRJ. Saya bersama istri kami melayani untuk pelayanan Next Generation. Ya, saya biasa melayani anak-anak muda, lalu istri saya melayani sekolah minggu. Dan tentunya kita bersyukur semua ya, kita berjemaat, kita bertumbuh di GBPRJ, sedikit sharing. Di GBPRJ itu tersedia banyak ragam jenis ibadah sesuai dengan kebutuhan ya, seperti Welcome Baby Day atau nanti yang sudah menjadi parents, menjadi ayah ada komunitas Dads for Life. Jadi memang di sini kita dipersiapkan, kita banyak tersedia pilihan ibadah untuk mendukung setiap kita sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya. Jadi saya encourage untuk setiapnya nanti soon to be dad atau yang sudah menjadi ayah atau yang sudah punya anak ya bisa tersedia ragam ibadah. Ada komunitas Dads for Life, ada sekolah minggu, dan banyak sekali yang bisa mendukung pertumbuhan rohani sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Bahkan saya aja ikut Dads for Life itu sebelum anak saya lahir. Jadi sebelum anak saya lahir, bahkan sebelum istri saya mengandung, saya udah masuk dalam komunitas itu. Jadi saya banyak belajar untuk mempersiapkan nanti bagaimana kita menjadi ayah. Nah, sedikit tentang saya sama istri. Kami menikah tahun 2018, kami mengikuti tata cara yang berlaku di GBPRJ. Ya, kami mengikuti semua dari bimbingan, konseling sampai persiapan. Lalu saat proses lahiran juga kami banyak belajar, kami bertanya-tanya dengan komunitas yang ada, para ibu-ibu yang sudah lebih berpengalaman, dan kita sama-sama belajar ya. Jadi saya himbau semuanya agar bisa tertanam dalam komunitas supaya sama-sama bisa saling melengkapi. Ya, kami menikah tahun 2018 dan baru-baru ini ya tepatnya 8 Januari kami baru mendapat kelahiran putra pertama kami ya. Mungkin kalau nanti ada lihat di layar ada sedikit foto-foto ya. Mulai dari kami menikah diberkati oleh Pak Gembala saat itu, puji nama Tuhan. Lalu saat kami mempersiapkan kelahiran ya, kami ada foto menantikan putra kami. Bahkan ada foto yang di rumah sakit saat putra kami lahir. Ada foto yang kecil dia tertawa, ini foto terbaru ya. Baru-baru ini dia sedang tertawa, kita tangkap dengan kamera. Lalu ada foto juga ketika dia baru lahir, ada foto shoot lah buat kenang-kenangan nanti buat kami dan juga buat putra kami saat nanti dia besar ada kenang-kenangan. Ya, jadi saya diberi tema bagaimana peran suami. Jadi mungkin hari ini saya lebih banyak bicara ke suami ya. Apa yang suami bisa lakukan ketika mengetahui istri hamil atau mungkin saat ini istrinya sedang hamil atau mungkin mempersiapkan nanti gitu ya kalau istrinya hamil. Nah mungkin sebelum saya mulai apa yang bisa kita lakukan ya mewakili para suami atau para soon to be dad. Pasti pertanyaan yang pertama, nanti kalau kita jadi ayah, nanti kalau kita jadi ayah atau sekarang kita udah jadi ayah, sebetulnya apa sih yang mau kita capai? Tujuannya apa sih? Dan saya sering sekali dapat pertanyaan itu. Saya ingat ketika saya bimbingan mau nikah, ditanya, kamu nikah tujuannya apa? Nanti kalau udah punya anak jadi ayah tujuannya apa? Dan setiap kali saya dapat pertanyaan itu, saya bingung peran ayah apa sih tujuannya? Hingga suatu saat saya baca Alkitab,
dan saya tahu ini adalah tujuan kita semua saat kita nanti menjadi ayah ya. Dan saat itu saya kutip Alkitab dalam 3 Yohanes 1 ayat keempat. Saat itu Alkitab berkata demikian, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dan saya tahu tujuan saya apa sebagai orang tua. Kelak nanti saya pengen dengar kalau anak-anak saya, keturunan saya hidup dalam kebenaran. Dan sebagai orang percaya kita tahu kalau hidup dalam kebenaran artinya hidup menurut firman Tuhan. Dan kita tahu kalau kita hidup menurut firman Tuhan, berkat, pemeliharaan, penyertaan, masa depan yang gilang gemilang pasti tersedia buat hidup kita, bahkan untuk keturunan di bawah kita, bahkan untuk generasi sampai ke generasi berikutnya ya. Jadi hari ini kita ngerti, saat ini kita jadi ayah, kita jadi suami, tujuannya apa? Kita mau mendengar nantinya anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Nah, oleh karena itu tugas membesarkan anak saya yakin dan percaya bukan hanya tugas ibu atau istri semata-mata, tapi ada peran suami juga ya. Kita sering dengar istilah ya, di balik laki-laki yang kuat ada wanita di belakangnya, tapi saya rasa itu juga berlaku. Di balik istri yang kuat pasti juga ada peran suaminya ya. Saya yakin percaya, cuman mungkin nggak sering diucapin aja kalimat itu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, peran suami apa sih ketika istri sedang hamil? Buat saya peran suami satu, suami sebagai penolong. Sama, dulu mungkin kita lagi bimbingan diingatin istri harus sebagai penolong yang sepadan. Tapi saya mau sampaikan, suami juga harus jadi penolong untuk istri. Kenapa? Karena justru saat istri kita sedang hamil, ada keterbatasan, ada limitasi, ada hal-hal yang nggak bisa dia lakukan. Ya, dengan apalagi nanti kalau udah hamil besar, pasti ada keterbatasan. Dan disitulah tugas, peran, fungsi suami sebagai penolong. Ya, nah saya mau bagi pengalaman lah ya, saya mau cerita ya, apa yang bisa kita suami, yang bisa kita lakukan saat istri kita positif sedang hamil. Ya, jadi penolong, tapi dalam hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menolong istri kita. Nah, yang pertama, kalau buat saya pribadi ya, Bapak Ibu Saudara, yang pertama peran suami adalah sama istri apa yang bisa kita lakukan. Yang nomor satu, kita harus mengikuti petunjuk medis. Nah di sini saya nggak bilang, saya nggak endorse harus pakai dokter ini, enggak. Itu pilihan semua para orang tua, itu jadi pilihan masing-masing. Cuman yang mau saya sampaikan adalah dengan teknologi yang ada sekarang, itu informasi banyak banget tuh. Saya sama istri kadang istri saya bilang, oh pakai obat ini bagus nih, pakai obat ini, pakai cara ini, pakai cara itu. Si Bunda A begini, saya sampai ingat, hai bun, saya sampai Bunda A begini, Bunda B begini. Seringkali kita jadi bingung, tapi buat saya kalau saya boleh kasih tips, selalu kembali kepada petunjuk medis ya. Kadang-kala saya kalau istri saya tanya, saya boleh nggak aku makan ini, pakai ini, saya selalu bilang, udah deh, WhatsApp dokter, tanya dokter. Kalau dokter bilang boleh ya boleh, kalau dokter bilang jangan, lebih baik jangan ya. Jadi tips pertama yang harus bisa kita lakukan atau bisa kita pelajari adalah selalu mengikuti petunjuk medis. Ya, apalagi sekarang-sekarang ini nih, ada selebgram A, selebgram B, tapi buat saya pribadi kita kembali kepada petunjuk medis. Nah, jadi yang bisa suami lakukan, jangan malah ini apa, ya boleh, semuanya boleh. Nah itu bisa jadi bahaya juga ya. Kita harus bisa kembalikan kepada petunjuk medis. Nah itu cara kita nolong istri yang pertama seperti itu. Karena kadang istri kita bingung. Apalagi kayak istri saya yang baru pertama kali. Jadi ntar iparnya bilang ini, temennya bilang ini. Nah itu kita jangan sebagai suami jangan bikin tambah bingung. Ya kita selalu coba kembalikan kepada petunjuk medis. Nah, tips atau peran apa yang bisa kita lakukan? Yang kedua, kita harus bisa menciptakan suasana sekitar yang mendukung dan aman untuk si ibu dan si baby. Nah, maksudnya apa? Nah, saya lihat nih, saya harus bisa ciptakan kondisi yang aman buat istri saya dan juga untuk anak saya nanti. Saya ambil contoh yang paling simpel. Saya lihat nih, kamar mandi saya suka licin. Langsung saya beli karpet anti selip. Kita harus bisa ciptakan suasana yang bisa membuat istri kita nyaman dan tenang. Nah lalu saya lihat nih, oh istri saya di awal-awal tuh suka mual. Jadi kebanyakan tidur istirahat. Ya saya beliin meja lipat. Saya beli meja lipat, jadi kalau makan saya antar ke kamar, dia makan di kasur. Supaya nggak banyak gerak. Nah jadi para ayah harus bisa nih ciptakan suasana yang aman, yang mendukung gitu ya kebutuhan istrinya. Dan itu bisa beda-beda. Tapi pada poinnya yang bisa kita lakukan, ya kita harus bisa ciptakan suasana yang kondusif, yang aman buat istri, nggak bahaya. Mungkin misalkan kamar mandinya ada bathtub, kalau mandi harus naik turun.
ya mungkin lebih baik jangan. Mungkin bisa mandinya pakai cara yang lebih sederhana, pakai shower atau pakai ember yang mungkin lebih tidak berbahaya ya. Lalu mungkin istri pengen susah tidur, beli bantal untuk ibu hamil, ya nggak apa-apa, kita harus coba bantu untuk siapkan supaya istrinya juga aman. Karena kan harus aman untuk istri dan juga untuk si bayi. Nah, itu yang kedua yang bisa kita lakukan ya, ciptakan kondisi yang aman. Dan yang ketiga, nah ini paling penting nih kalau buat saya pribadi ya. Yang ketiga adalah kita harus bisa mengutamakan kenyamanan istri tapi tidak berlebihan. Nah, ya kan kalau hamil biasa istri sukanya ini pengen ini nih, iya nih si dede yang mau, si ini yang mau. Nah, tugas kita ikuti, boleh. Saya juga ikuti kebutuhan istri saya, mau ini, mau itu, sebisa mungkin saya ikuti. Tapi jangan berlebihan ya. Saya ambil contoh, istri saya mungkin pengen makan, pengen jalan-jalan. Sekali dua kali boleh, tapi kalau setiap hari saya rasa nggak bijaksana juga ya. Apalagi dalam pandemi seperti ini nggak bagus juga ya, justru jadi beresiko juga buat si istri dan si bayi ya. Jadi harus kenyamanan istri ya itu nomor satu, tapi jangan berlebihan. Sama juga nih, atau mungkin suaminya jangan berlebihan, jangan istrinya dikurung, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh aktivitas, nggak boleh apa, ya jangan juga gitu loh ya. Saya kadang ingat istri saya waktu hamil, saya bilang ayo kita jalan keliling komplek. Saya paksa jalan, udah jangan tidur terus ya, harus jalan. Tapi dia udah capek, jangan ayo terus paksa. Enggak, dia udah jalan berapa langkah capek ya, saya bilang ya udah istirahat. Tapi pada poinnya kenyamanan istri memang kita dahulukan, tapi jangan sampai terlalu berlebihan ya, atau jangan suami kita paksain istri makan vitamin sebanyak-banyaknya sayur, ya nggak gitu juga, secukupnya aja gitu ya. Nah itu dia ya, jadi suami ingat memang kenyamanan istri nomor satu, tapi harus bijaksana, jangan terlalu berlebihan. Nah terakhir, apa yang bisa suami lakukan? Nah ini yang paling penting. Tentunya buat kita semua ya, yang paling penting. Mungkin saya harusnya ini taruh di nomor satu, bukan mengikuti dokter dulu, tapi mungkin harusnya ini nomor satu. Apa yang bisa kita lakukan? Mendoakan bayi dan istri. Ya, sebisa mungkin kita doakan. Ya, saya juga sama istri, kita waktu hamil juga sebisa mungkin kita doakan. Ya memang saya akui kadang-kala saya kerja sampai larut malam, istri udah tertidur, ya mungkin doanya masing-masing. Tapi pada esensinya sebisa mungkin kita suami istri doa untuk anak. Ya kalau saya lihat nggak ada spesifik doanya harus apa, ya nggak, doa biasa aja. Misalkan kita doa supaya kesehatan, organ tubuhnya bertumbuh sempurna, lalu menjadi anak yang takut akan Tuhan, diberikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran. Ya doa-doa seperti itu aja. Yang penting kita perkatakan yang baik untuk si anak dan juga untuk si istri ya. Jadi harus suami apa, ini paling penting. Mungkin kita nggak bisa lakukan banyak hal, tapi kita pasti bisa mendoakan ya. Kalau bisa doa bareng lebih bagus, kalau enggak ya kalau memang kondisi satu lain hal, doa terpisah pun nggak apa-apa. Setidak-tidaknya kita harus doakan ya. Karena dalam usia kehamilan berapa minggu itu si janin udah bisa mendengar suara ya. Kalau kita doain dia udah bisa dengar gitu ya. Dan kita percaya apa yang kita doakan pasti terjadi dan digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Nah berikutnya, ayah apa yang bisa kita lakukan selain doakan ini? Nah ini berikutnya ya. Belanja kebutuhan bayi itu pasti. Tapi yang paling penting belanja kebutuhan bayi yang seperlu dan secukupnya ya. Saya kadang kalau cerita sama istri kadang ini nggak habis-habis nih si Dede. Sampai sekarang kita cari di internet semua ada buat bayi. Gunting kuku bayi ada. Saya lihat gunting kuku datang kagak ada bedanya sama yang orang dewasa punya. Sampai ada apa ya, korek kuping bayi, semuanya ada buat bayi ya. Cuman buat saya pribadi kita beli menurut kebutuhan kita. Semua yang seperlu dan secukupnya ya. Nah kadang-kadang kita beli baju banyak, ini lucu warna ini, seperlunya dan secukupnya. Karena kadang saya juga ngalamin baju itu dibeli, ada yang baru dipakai satu kali udah gak muat, gak bisa dipakai lagi gitu. Bahkan teman saya cerita ada yang sama sekali belum dipakai. Belum sempat digilir udah gak muat. Nah itu ya, jadi kita harus lebih bijaksana. Membeli perlengkapan kebutuhan bayi ya perlu. Gak mungkin kan bayi kita lahir semuanya gak siap, gak ada barang-barang pokok, gak ada. Yang gak seperti itu juga. Tapi kita beli kebutuhan yang seperlu dan secukupnya.
Gitu ya. Jadi kalau beli apa-apa biasanya sih istri yang lebih ngerti beli barang A, beli barang B. Ya cuman kita pastikan bahwa apa yang kita beli ini memang kita perlu dan secukupnya. Nggak usah yang berlebihan, nggak usah sampai stok, sampai banyak-banyak gitu ya. Nggak juga secukupnya aja. Oke. Nah, kalau buat saya yang terakhir nih yang para suami lakukan dan saya rasa ini sangat penting. Kita bisa memperlengkapi diri kita atas misalkan buku-buku tentang parenting, tentang mempersiapkan kelahiran bayi. Nah, itu harus kita lakukan tuh. Saya pun juga begitu. Ketika istri saya hamil, saya mulai beli buku parenting, buku mempersiapkan kelahiran bayi, atau mungkin sekarang bisa dengar podcast atau di YouTube. Nah, di situ banyak tuh advice, banyak petunjuk, banyak arahan, dan saya pun juga bersyukur ya, saya baca-baca. Jadi pada saat anak saya lahir, saya ingat nih, oh di buku ini pernah ajarin ini, di buku ini pernah ajarin ini. Dan itu juga bagus untuk mengequip kita sebagai orang tua ya. Nah, mungkin salah satu hal yang bisa kita pelajari mungkin investasi, menyiapkan kebutuhan anak. Kita tahu ya, kebutuhan terus bertambah untuk dia sekolah nantinya, untuk kuliah dan segala macam. Lalu cara kita parenting, gimana membesarkan anak, mengerti karakter anak ya. Asuransi anak, asuransi pendidikan, lalu persiapan kelahiran. Nanti kalau udah lahir barang apa yang mesti dibawa, nanti kalau mau menyusui bagaimana caranya, dan banyak hal yang bisa kita pelajari. Dan saya rasa nanti itu peran suami penting bisa kita lakukan untuk memperlengkapi diri. Ya, jadi saya rasa itu tips-tips yang mungkin praktikal, sederhana, tapi saya rasa kalau pengalaman saya lakukan itu sedikit banyak membuat journey kehamilan itu jadi lebih enjoyable dan bisa kita nikmati bersama ya. Dan terakhir mungkin ada pertanyaan, ini gimana nih kita mau lahiran kalau ke rumah sakit, takut nih ketemu orang. Ya cuman buat saya pribadi, saya nggak mau kompromi kesehatan anak saya karena ini. Kalau memang jadwalnya dia ke dokter, memang perlu ke dokter, ya saya lakukan ya, tentunya dengan protokol yang kita ikuti ya. Jadi buat saya, kalau saya pribadi, saya nggak mau kompromi. Kalau memang jadwal visit anak saya ya saya ikut. Bukan artinya karena pandemi, udah deh nggak perlu dia ke dokter, nggak perlu ini, nggak perlu itu. Saya juga hindari seperti itu karena saya pengen juga dia berhak untuk dicek kesehatannya, dan dengan caranya gimana ya, harus dia ketemu dengan dokternya. Nggak mungkin kan mau periksa anak saya tapi saya yang datang, dokter periksa saya kan, enggak kan, dokter harus periksa putra saya. Nah, itu aja sedikit mungkin beberapa tips praktikal yang bisa saya sampaikan. Dan saya tutup firman Tuhan pada hari ini ya. Saya masih ingat ketika, karena putra saya lahir bulan Januari, tentunya berarti kehamilan ini mulai di sekitar bulan April ya, pertengahan April 2020. Kita sama-sama tahu tahun 2020 bukan tahun yang mudah untuk beberapa orang. Bahkan untuk saya pun bukan tahun yang mudah ya. Keluarga kami didiagnosa COVID ya. Kami total keluarga besar 7 orang. Saya, kakak adik 3 orang tua, saya istri bersama kakak ipar. 6 dari 7 orang kami diindikasi positif COVID. Ayah saya dirawat di rumah sakit, masuk dalam masa-masa kritis, puji Tuhan. Kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan masih ada. Lalu sisanya kami isolasi mandiri dengan gejala yang beragam. Mulai dari ringan sampai ringan ke sedang. Tapi saya percaya bahwa apapun yang terjadi, saya bersyukur. Ya memang tahun 2020 sesuatu terjadi, tapi ternyata tahun 2020 Tuhan kasih saya kabar baik ya. Saya diberikan keturunan dan saya bersyukur sekali. Kami kurang lebih menikah 2 tahun, akhirnya Tuhan percayakan kami keturunan. Dan kami bersyukur, dan saya masih ingat waktu itu saya baru selesai, baru mulai aktivitas normal. Jadi di bulan Maret kami indikasi, kami kurang lebih 3 mingguan itu kami vakum lah ya, nggak terlalu beraktivitas, kami isolasi mandiri. Lalu saya ingat sekali udah masuk bulan April, pertengahan ke akhir itu tiba-tiba istri saya bilang, dia kasih kabar baik itu ya, kabar baik ke kita nanti ya, bahwa dia kayaknya positif nih. Lalu dikonfirmasi oleh dokter, ketika tahu itu, ya pasti rasa senang itu ada. Tapi jujur sebagai manusia, buat saya itu it's a mixed feeling. Rasa senang sebagai seorang suami, calon ayah itu ada. Tapi mulai karena ada ketidakpastian, mulai muncul rasa khawatir, rasa takut. Biasanya yang kita lakukan kalau kita udah tahu berita ini, kita mulai hitung-hitungan nih.
Ini estimasi biaya kelahiran di rumah sakit, ini biaya belanja makanan, pampers, mulai hitung-hitung dan buat kita saya juga di mixed feeling. Ada senangnya tapi ada rasa khawatir, rasa takut. Saya udah mulai aduh gimana nih, mulai hitung-hitungan. Cukup gak nih dengan penghasilannya sekarang dan lain sebagainya. Hingga satu saat lagi saya berenungan, Tuhan berkata, Tuhan ingatkan ya, saya rasa ini pesan buat semua ayah atau yang soon to be dad atau yang sedang jadi ayah saat ini. Diambil dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Alkitab dengan jelas berkata bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. Ya. Keperluanmu berarti ada kata-kata dasar perlu, artinya sesuatu yang urgent. Kalau memang itu perlu, saya yakin percaya Tuhan pasti sediakan. Di sini Alkitab nggak pakai kata Tuhan akan memenuhi keinginanmu, kemauanmu, enggak. Tuhan berkata, aku akan memenuhi keperluanmu. Kalau engkau pasti perlu, apalagi kalau untuk keluargamu, Tuhan pasti penuhi. Amin. Saya tutup kesaksiannya Bapak Ibu Saudara ya. Baru ini saya bersyukur sama Tuhan, baru ini beberapa hari yang lalu, selain ngobrol sama istri mulai, kayaknya kita harus beli barang ini nih. Barang ini perlu karena kita nggak punya barangnya nih. Sekarang kayaknya udah harus butuh, mau nggak mau harus beli. Saya pikir ya udahlah kalau mau beli ya gimana, kalau perlu gitu kan ya udah deh. Istri saya udah mulai cari, mereknya ini karena istri saya selektif kalau buat anak, dia lihat tuh ini mereknya ini dia baca reviewnya segala macam. Waduh lama dah kalau mau beli barang buat si baby dah. Ya udah dia cari-cari. Baru beberapa hari kemarin weekend saya pergi ke rumah sahabat saya. Ya karena sahabat saya baru pindahan rumah, lalu dia ada acara lah ya. Rumah baru dia undang deket-deket aja teman-teman datang ya saya datang. Kebetulan dia juga baru melahirkan ya. Jadi usia putrinya itu kurang lebih jarak 6 bulan dari putra saya. Saya datang ya kita makan ngobrol-ngobrol lalu saya tanya, kalau anak kamu dulu waktu ini gimana? Ngobrol-ngobrol. Pas mau pulang di meja itu ada alat yang saya sama istri saya mau beli. Saya tanya, ini nih cara pakainya gimana sih? Ini gue sama istri gue mau beli nih barangnya ini. Oh dia kasih tahu, barangnya gini. Oh ini penting gak sih? Penting lah buat begini dia jelasin. Oh ya udah saya pikir udah dikonfirmasi penting ya udah belilah. Saya mau pulang nih. Tiba-tiba teman saya bilang, jangan pulang dulu. Dia kasih barang yang saya mau, dia kasih ke saya nih buat kamu bawa pulang. Saya bilang, kamu tahu dari mana saya mau barang itu? Gak tahu. Ya pokoknya kan gue janji belum kasih lu hadiah. Gue lihat-lihat kayaknya ini penting nih gue kasih. Dan saya bilang, ya kalau emang kita perlu, kita butuhkan, Tuhan pasti sediakan. Ya, mungkin sepele, mungkin nilai barangnya nggak besar atau apa, tapi buat saya pribadi itu bukti nyata. Kalau Tuhan pasti sanggup penuhi apa keperluan kita. Besar, kecil, apapun itu nggak bisa membatasi Tuhan. Kalau Tuhan janji sediakan, dia pasti sediakan ya. Jadi hari ini untuk orang tua, untuk para ayah, saya berharap ini bisa memberkati, bisa menguatkan. Dan lebih daripada itu kita sama-sama belajar untuk membesarkan keturunan ilahi. Dan pada akhirnya yang kita mau nanti kita dengar bahwa anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pembicara hari ini. Saya percaya setiap kita pasti sudah diberkati dan diperlengkapi. Amin. Mari sama-sama sebelum kita akhiri ibadah ini, sama-sama kita angkat satu pujian. Tuhan ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Ku percaya, thank you Jesus, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya.
selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja Welcome Baby Day CK7 serta Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Johan Lesmana yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pengalaman beliau. Serta terima kasih juga untuk kesaksian dari Bang Pen bersama Marcella Vania yang telah memberkati kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya Jumat Agung live streaming pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo disertai dengan perjamuan kudus pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang dan pukul setengah 5 sore. Dan untuk ibadah dewasa muda dan 316 Youth Ministry English Service akan bergabung di ibadah tersebut. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus. Untuk ibadah dewasa muda atau Young Adult dan 316 Youth Ministry akan bergabung dengan ibadah raya. Ibadah Raya Paskah live streaming minggu depan tanggal 4 April 2021 akan dilayani oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra dan disertai dengan perjamuan kudus pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang dan pukul setengah 5 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, GBPRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Arya Sulkarnain dengan tema sepanjang bulan April, Waitlisted. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBPRJ CK7. Persembahan umum, kolekte perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akun 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir. Firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam pada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Sehubungan dengan libur nasional Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 2 April 2021, maka doa fajar pada tanggal 2 dan 3 April 2021 diliburkan. Tetapi untuk menara doa tetap ada seperti biasa. Kesuksesan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan dari sebuah proses yang harus dilalui untuk mencapai sebuah target. Kesuksesan yang utama adalah kesetiaan melakukan yang terbaik sesuai potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah Anda ingin mengetahui tujuan hidup dan potensi terbaik Anda? Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBPRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 pukul 7:30 malam sampai dengan pukul 9 malam. Dengan narasumber Bapak Eloy Zaluku. Beliau adalah founder Theocentric Motivation and Leadership dan merupakan director dari Capstone Soft Skills Academy. Dengan topik Tegar Memimpin Diri dan Tim Melewati Badai. Webinar ini gratis, dan untuk info lebih lengkap dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan.
Itulah suatu komitmen nilai kehidupan seorang Yosua seperti tertulis di Yosua 24 di ayatnya yang ke-15 bagian terakhir. Yosua lah yang menuntun bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Pertanyaan yang sama untuk kita semua, kepada siapakah kita beribadah? Hal itulah yang menentukan apakah kita masuk ke tanah perjanjian atau tidak. Buatlah suatu keputusan yang bukan hanya baik, tetapi juga benar. Me and my family, itulah topik kedua dari Suplemen Cool di minggu ini masih dalam Christian Value Series. Bergabunglah bersama kami dalam online Cool bersama pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Dan dapatkan Zoom link serta meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Sehubungan dengan MDPJ online pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021, maka rumah doa CK7 pada hari Sabtu tersebut diliburkan. Dan Sabtu depan tanggal 10 April 2021 tetap diadakan kembali seperti biasa. Sekian pengumuman untuk hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mengundang semua jemaat Welcome Baby Day untuk kita satukan hati dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat berkat firman-Mu yang disampaikan hari ini oleh Pastor Juan Lesmana. Kuasa otoritas Tuhan menyertai pelayanan dan pekerjaannya. Dan Tuhan memberkati istrinya, Elvina dengan berlimpah, serta anaknya Baby Clayton tumbuh sehat dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan juga memberkati Bang Pen, apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil, serta istrinya Marcella yang saat ini lagi hamil. Biar Tuhan campur tangan, proses kehamilan sampai kelahiran berjalan dengan lancar, dan bayinya lahir dalam keadaan sehat dan sempurna. Saat ini kami berdoa buat para bapak-bapak yang di rumah. Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan, usaha, dan apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Urapan nabi, imam, dan raja Tuhan curahkan. Diberi kemampuan untuk mendidik dan membawa keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan serta hidup kudus. Kami juga mau berdoa untuk para ibu-ibu di rumah. Diberkatilah para istri-istri menjadi tiang doa yang kokoh dan diberi hikmat dalam tugasnya menjadi seorang istri atau ibu bagi anak-anaknya. Diberkatilah kehamilannya, diberi tubuh yang selalu sehat dan kuat. Selama masa kehamilan, Tuhan jaga dan pelihara dan dijauhkan dari virus COVID-19. Proses kelahiran Tuhan campur tangan dibuat lancar dan dijauhkan dari segala halangan. Saat ini saya mengajak para bapak-bapak dan ibu-ibu yang di rumah. Mari kita bersama-sama berdoa buat janin yang ada di dalam kandungan. Tuhan memberkati setiap janin yang dalam kandungan, berkembang dengan sempurna, sehat dan kuat, lahir menjadi anak yang takut akan Tuhan, cinta orang tua dan sesama. Diberkati dengan urapan Daniel, 10 kali lebih unggul dan lebih cerdas dari orang dunia. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 terkasih Pak Dr. Yanto. Diberi kesehatan dan kekuatan senantiasa, serta pewahyuan yang selalu baru setiap hari. Hikmat Tuhan menuntun Pak Niko dan Pak Dokter dalam pengembalaannya untuk membawa jemaat hidup berkenan kepada Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai kedua hambanya. Kami berdoa semua keluarga jemaat Welcome Baby Day diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Ini saatnya kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan melalui hambanya. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.